Oke, kita lanjutkan materi structure kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6. Materinya sudah mengenai phrasing ya, yaitu caranya membuat frasa di dalam kalimat. Nah, di dalam caranya membuat frasa di kalimat hari pertama atau hari ke-6 ya, lebih tepatnya, kita nanti akan mempelajari mengenai kelas kata kata sifat di dalam kalimat. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasa kita review sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima kita sudah belajar. Nanti yang teman-teman harus lakukan pertama kali untuk mengerjakan soal structure TOEFL itu adalah teman-teman cari dulu susunan dari sentence atau kalimatnya. Oke, jadi kita cari subjek atau predikatnya dulu. Atau teman-teman kalau saya cari predikat dulu baru subjeknya. Oke. Nah, subjek predikat sendiri itu bisa muncul lebih dari satu di dalam kalimat ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti mau memasukkan lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat, kita akan membutuhkan yang namanya conjunction ya, atau kata hubung. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat di dalam kalimat, tiba-tiba menemukan ada penanda inversi ya. Jadi ada 6 penanda inversi yang mana salah satunya adalah there, yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Ada juga keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelum subjek tanpa koma. Ada juga komparatif, jadi setelahnya more than, itu setelahnya boleh diinversi, jadi predikat dulu baru subjek, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian penanda kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Dan yang terakhir adalah kasus kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu dihapus. Nanti conjunction if itu akan dirubah menjadi auxiliary, seperti itu teman-teman. Akhirnya menjadi inversi ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat menemukan ada penanda double komparatif, yaitu the more the ya teman-teman, maka carikan gandengan satunya, yaitu the more the yang lain. Jadi nanti kalimatnya ada the more. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Seperti itu. Nah, itu adalah sentencing. Jadi caranya membuat kalimat, entah itu kelengkapan kalimat dan bentuk kalimatnya. Oke. Nah, kalau sudah dicek secara sentencing, teman-teman tidak menemukan masalah, berarti masalahnya adalah di phrasing atau di pecahan-pecahan di bagian kalimat. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke phrasing atau frase yang pertama, mungkin ada pertanyaan dulu mengenai materi hari pertama sampai hari kelima. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik. Ini belum ada. Oke, nice. Thank you, Mister. Kita mulai. Kita lanjut ke chapter 6 kalau gitu, yaitu mengenai penjelasan frase yang pertama, penggunaan kelas kata kata sifat atau adjective, right? Di dalam kasus TOEFL. Jadi sebelumnya kita sudah belajar sentencing atau caranya membuat sentence ya atau kalimat. Nah, hari ini kita lanjut ke phrasing, caranya membuat frase. Nah, frase sendiri apa sih artinya? Kayak gitu ya. Jadi pengertian frase adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Jadi di dalam satu posisi kalimat tapi dia agak panjang. Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya, kenapa kok di subjek itu kok panjang sekali? Padahal subjek kan cuma kata benda. Tapi kata benda itu bisa ditambah-tambahi di subjek ya, teman-teman. Atau misalkan di predikat. Predikat entah itu verb 1, verb ICS atau verb 2 atau bahkan ada yang namanya bentuk auxiliary verb. Nah, di dalam bentuk auxiliary verb sendiri itu lebih dari satu kata ya, teman-teman. Jadi ada dua kata atau lebih yang mana tempatnya adalah sebagai predikat. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Oke, jadi gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, contoh misalnya saya kalau punya kalimat utuh seperti ini ya. I saw a man on that bench last night. Saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Ini kalau kita pecah-pecah posisi kalimatnya, jadi kita pecah subjek, predikat, objek, keterangan atau komplemennya ya. Itu nanti akan menjadi, nah jadi subjeknya adalah I, oke, predikatnya adalah saw, objeknya adalah a man, keterangannya ada dua ya. Keterangan tempatnya adalah on that bench, keterangan waktunya adalah last night. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan subjeknya itu hanya satu kata, teman-teman, kata ganti I. Nah, ini bukan frase.
Karena cuma satu kata menempati satu posisi kalimat. Nggak apa-apa, karena memang posisi kalimat itu bisa diisi dengan hanya kata saja, bisa juga diisi dengan frase, gabungan kata. Kalau di sini hanya kata saja ya teman-teman, yaitu kata ganti atau pronoun. Kemudian predikatnya itu hanya satu kata juga, yaitu saw. Itu verb 2 dari see ya teman-teman, artinya melihat. Nah, karena dia hanya satu kata, ini bukan frase. Karena pengertian frase tadi adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Right? Nah, kalau kita lihat objek, di situ objeknya ada kata benda man, teman-teman. Pria ya. Tapi kata benda di sini dijelaskan dengan kata sebelumnya, itu kata sifat. Nah, inilah yang disebut dengan frase. Jadi ada minimal dua kata ya atau lebih nggak apa-apa, tapi minimal ada dua kata yang menempati satu posisi kalimat. Sebenarnya yang bisa jadi objek itu adalah kata benda, teman-teman, yaitu man-nya itu. Nah, tapi kata benda entah di subjek, entah di objek itu bisa ditambah-tambahi dengan atau dijelaskan dengan kata lain atau kelas kata lain, yaitu kata sifat tadi. Oke. Kemudian di keterangan tempat on that bench sama ya, di situ ada tiga kata on, that sama bench. Nah, inilah yang disebut dengan frase juga. Oke. Last night juga sama. Keterangan waktunya ada dua kata, lebih dari satu kata itu namanya frase. Oke, teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan frase. Gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Nah, sekarang untuk phrasing yang pertama yang kita akan pelajari adalah penggunaan kata sifat. Oke, jadi adjektif atau sifat ya teman-teman, yang punya sifat itu cuma benda. Jadi misalnya sifat itu besar. Contoh di frase rumah yang besar, masalah besar, kemudian adalah kamar yang besar. Nah, yang besar tadi, yang sifat tadi ya, menjelaskan kata kamar, menjelaskan kata masalah, menjelaskan kata apa tadi satunya? Saya lupa satunya ya. Nah, itu tadi yang dijelaskan adalah kata benda, teman-teman. Atau bisa dibilang kata sifat itu fungsi di kalimat cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Nah, kalau dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, kalau dalam bahasa Indonesia dulu ya, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita, itu kata bendanya dulu, baru kata sifat. Contohnya rumah yang besar itu misalnya. Rumah yang besar itu. Jadi rumahnya dulu, baru yang besar, kemudian itu. Jadi sifatnya di belakang, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu dibalik. Jadi kalau ada kata sifat, nempel dengan kata benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu, baru kata benda. Jadi yang dijelaskan itu di belakang atau bendanya itu di belakang. Nah, kata sifatnya lah yang di depan. Contohnya tadi kalau kita mau mentranslate rumah yang besar itu, jadi dari itunya dulu. Jadinya that, kemudian yang besar big, kemudian rumah house. Jadi untuk bilang rumah yang besar itu dalam bahasa Inggris itu adalah that big house. Seperti itu. Atau the big house. Seperti itu ya. Contoh lagi, gadis yang cantik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia gadisnya dulu. Gadis itu girl gitu ya. Yang cantik itu adalah beautiful. Nah, untuk bilang gadis yang cantik itu dibalik. Jadinya beautiful girl. Oke. Contohnya lagi. Apalagi ya? Contohnya adalah orang yang baik. Orang itu adalah misalnya person, yang baik itu adalah good. Untuk bilang orang yang baik itu bukan person good ya, tapi good person. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris urutannya kata sifat dulu baru kata benda. Ketika kata sifat ini nempel dengan kata benda yang dijelaskan, ya. Nah, kata sifat sendiri itu dibagi ke dalam 3 kategori atau 3 jenis. Jadi ada 3 jenis kata sifat, teman-teman, sesuai ciri-cirinya masing-masing. Oke. Kata sifat yang pertama, ini cuma nama ya, namanya adalah determiner. Kata sifat yang kedua namanya deskriptif atau epitet. Kata sifat yang ketiga namanya adalah noun adjunct atau noun adjektif. Nah, sekarang bedanya apa? Kenapa kok adjektif itu dibagi ke dalam 3 kategori? Adjektif yang pertama yang dinamai dengan determiner tadi, ciri-cirinya ya, adjektif ini atau kata sifat ini dia selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, menempati satu posisi kalimat sendiri, nggak boleh teman-teman. Oke, itu adalah jenis kata sifat yang determiner ini. Alias dia selalu butuh kata benda setelahnya pas. Atau nggak selalu pas, pokoknya harus ada kata bendanya ya untuk kata sifat ini.
Nah, contoh untuk yang pertama, untuk sebelum ke contoh atau jenis-jenis kata sifat yang determiner ini, saya mau highlight kata determiner, teman-teman. Determiner itu kata dasarnya adalah determine, ya. Artinya menentukan. Jadi kata sifat yang jenis determiner ini nanti akan menentukan bentuk dari kata bendanya. Oke, contoh untuk determiner yang pertama itu menentukan jelas atau tidak bendanya. Orang yang kita ajak omong sudah tahu belum bendanya itu yang mana. Kalau orang yang kita ajak omong sudah tahu, kita pakai the ya teman-teman sebelum kata bendanya. Kalau orang yang belum tahu bendanya yang mana, itu kita pakainya a atau an. Contoh nih, misal saya kalau bilang ke teman-teman, I have a book. Saya punya sebuah buku. Nah, pasti teman-teman tidak tahu buku yang saya maksud buku yang mana. Kalau saya bilang saya punya sebuah buku. Oke, beda ketika saya bilang the book is good. Buku itu sangat bagus. Nah, kalau saya bilang ke orang buku itu sangat bagus, orang yang saya ajak ngomong pasti tahu buku yang mana yang dimaksud. Oke, teman-teman. Jadi the itu nanti diikuti kata benda yang jelas. Kalau a sama an bendanya belum jelas. Orang yang kita ajak omong tidak tahu bendanya yang mana. Kemudian the itu boleh diikuti kata benda apapun setelahnya, teman-teman. Kecuali nama ya. Kalau nama nggak boleh. Nama nggak boleh dikasih the. Misalnya Priski itu kan nama. Nggak bisa kita bilang the Priski. Oke, jadi selain nama, the itu bisa diikuti kata benda apapun. Entah itu bendanya tunggal, bendanya jamak, bendanya nggak bisa dihitung, itu bisa pakai the. Tapi kalau a sama an itu tidak sembarangan kata benda yang bisa jatuh setelahnya ya. Jadi a sama an itu hanya bisa diikuti oleh kata benda yang jumlahnya tunggal. Jadi jumlahnya cuma satu dan dia cuma bisa kata benda yang bisa dihitung. Contoh kata benda yang bisa dihitung itu buku. Kita bisa bilang sebuah buku, dua buah buku, tiga buah buku itu bisa. Jadi kita bisa bilang a book. Tapi kalau air misalnya ya, teman-teman, air yang mengalir itu kita tidak bisa bilang sebuah air, dua buah air, nggak bisa. Maka kita nggak boleh bilang a water. Oke, kecuali kalau waternya itu artinya adalah air minum, nanti beda lagi. Atau segelas air itu beda lagi. Oke, itu nanti bilangnya a glass of water. Tapi tetap yang dihitung adalah gelasnya. Karena kita bisa bilang sebuah gelas, dua buah gelas. Ya. Jadi bisa disimpulkan, the boleh diikuti kata benda apapun. Tapi kalau a sama an hanya bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, untuk menentukan jauh atau dekat bendanya itu. Atau caranya kita bilang itu sama ini ya teman-teman. Kalau jauh ya pakainya itu. Misalnya rumah itu punyanya Mr. P misalnya. Tapi kalau dekat pakainya ini. Rumah ini punyanya Mr. P misalnya. Oke. Nah bahasa Inggrisnya itu ada dua. Kita bisa pakai that, bisa pakai those. Bedanya apa? Bedanya kalau that nanti bendanya tunggal. Contohnya rumah itu, that house. Oke, orang itu, that person. Buku itu, that book. Nah, tapi kalau misalkan bendanya banyak, teman-teman, itu nanti pakainya those untuk bilang itu. Contoh, rumah-rumah itu, those houses. Orang-orang itu, those people. Kemudian apalagi buku-buku itu, those books. Seperti itu ya. Jadi that diikuti kata benda tunggal, those diikuti kata benda jamak. Kemudian kalau dekat ini itu ada dua, this sama this. Nah ini tulisan sama bacanya kebalik teman-teman. Kalau tulisannya pakai i bacanya this, kalau tulisannya pakai e bacanya this, pakai i ya. Bedanya kalau yang pakai i, yang this itu diikuti kata benda tunggal. Contohnya this house, this person, this man, ya. Tapi kalau yang tulisannya e ini atau bacanya yang this tadi diikuti kata benda jamak. Contohnya these houses, these people, these books. Misalnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya mute dulu. Kita lanjut ke determiner yang ketiga, teman-teman. Yaitu kepemilikan, ya. Atau jadi namanya kalau teman-teman pernah belajar grammar namanya adalah possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi punya siapa bendanya itu?
ya. Contohnya punya saya ya my, misalnya rumah saya my house, rumah kamu your house, rumah mereka their house, rumah kami atau rumah kita our house, rumahnya dia perempuan her house, rumahnya dia laki-laki his house, rumahnya dia yang dia jumlahnya satu dan bukan manusia atau kita nggak tahu cewek cowoknya its house. Kemudian kata benda juga bisa dirubah menjadi kata sifat kepemilikan, teman-teman. Caranya ditambahkan tanda petik dan S. Oke, atau kalau misalkan kata bendanya itu sudah ada S di akhir, ya sudah tinggal tambahkan tanda petik aja. Tidak perlu ditambah S lagi. Nanti mendesisnya kelamaan ya. Jadi contohnya masalahnya dunia, the world's problem. Rekor dunia, the world's record. Misalnya seperti itu. Kemudian contohnya nama juga bisa tambahkan tanda petik S nanti jadi kepemilikan. Jadi jika kata sifat. Contohnya teorinya Darwin, Darwin's theory. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada juga determiner yang berikutnya adalah numeral atau angka. Jadi ini menunjukkan urutan bendanya. Jadi bendanya itu urutan yang keberapa. Contoh yang pertama bahasa Inggrisnya first. Yang kedua second. Yang ketiga third. Yang berikutnya next. Yang terakhir last. Yang ke-11 11th. Yang ke-21 21st. Yang ke-22 22nd dan seterusnya. Ya. Kemudian masih ada lagi numeral, teman-teman. Tapi numeral yang kedua ini menunjukkan jumlah bendanya. Jadi bendanya itu ada berapa. Otomatis ini nanti akan menentukan bendanya itu atau noun-nya yang dijelaskan itu jamak atau tunggal. Misalnya ada one. One artinya satu, maka kata bendanya harus tunggal. Contohnya one house, satu rumah. Nah kalau dua, two, maka houses, two houses. Oke, kemudian three, tiga, sama karena lebih dari satu, three houses, tiga rumah. Banyak, itu many, many houses. Few houses, few artinya sedikit. Most, beberapa, atau hampir semua ya, atau sebagian besar juga bisa, most itu. Most houses. Kemudian ada juga yang memang kelihatannya tiga kata, tapi dia satu kata, teman-teman, yaitu a number of, itu satu kata. Artinya sejumlah. Sejumlah rumah, a number houses. Sejumlah orang, a number of people. Seperti itu. Sama kayak a lot of. A lot of itu kelihatannya tiga kata, tapi sebenarnya dia satu kata ya teman-teman. A lot of itu artinya banyak. Seperti itu. Nah salah satunya di numeral ini yang paling sering keluar di TOEFL, soal structure TOEFL ya, itu adalah kata no. Jadi no itu biasanya kita mengartikan tidak itu ya, sebenarnya artinya tidak satupun. Dia sama kayak zero. Jadi jumlah itu ya, tidak satupun itu ya nol gitu. Dia termasuk ke dalam kata sifat yang menunjukkan jumlah atau numeral. Jadi dia keluarganya di sini. Jadi bisa ditambahkan itu ada kata no ya, teman-teman, itu kata sifat. Contohnya saya tidak punya waktu. I have no time. Saya tidak punya uang. I have no money. Jadi no itu diikuti kata benda setelahnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir untuk determiner ya, caranya kita bilang yang lain, teman-teman. Sebenarnya untuk bilang yang lain itu bahasa Inggrisnya other. Nah, tapi untuk bentuk di kalimat nanti ada tiga. Jadi ada other, another, sama the other. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah other itu diikuti kata benda jamak. Oke. Kalau another ada an-nya di situ ya. Sama kayak yang di atas tadi. Another itu harus diikuti kata benda tunggal dan dia harus bisa dihitung. Oke, contohnya another pen, pulpen yang lain kayak gitu. Nah, tapi kalau the other itu boleh dua-duanya. The other itu boleh diikuti jamak ataupun tunggal. Sama kayak the tadi. The itu boleh diikuti kata benda apapun. Ya, jadi bedanya di situ. Nah, untuk determiner mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Silakan. Untuk nama ini di determiner macam-macam ya, teman-teman. Misalkan untuk jelas tidaknya itu ada yang nyebutnya artikel, tapi sama artikel itu cuma nama, teman-teman. Yang mana dia kategorinya adalah adjektif atau kata sifat. Fungsinya menjelaskan kata benda. Seperti itu. Dan tempatnya di sebelum kata benda. Mister, boleh diulangi contoh the dan an, alright. Misalnya teman-teman, jadi bedanya the sama an tadi ya. The itu untuk kata benda yang sudah jelas. Contoh, the sun. Nah, makanya kalau kita mau bilang matahari itu pasti ada the-nya, ya. Kenapa? Karena orang yang kita ajak ngomong pasti tahu matahari itu yang mana. Oke, jadi the sun.
Nah, the itu juga boleh diikuti kata benda apapun. Misalnya kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya the water, air itu, the water is not clean. Air itu tidak bersih misalnya. The water itu boleh. Oke. Okay? The juga bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya jamak atau tunggal. Misalnya kita bisa bilang the person, orang itu, atau the people, orang-orang itu. Oke, ini untuk the teman-teman ya. Nah, the yang saya bilang tadi ya, contohnya the sun itu pasti ada the-nya. Kemudian dunia yang pakai world itu pasti ada the-nya ya, the world. Nggak bisa world aja nggak bisa. Jadi harus ada the-nya. Nah, kemudian kalau e sama an itu terbatas teman-teman. E sama an itu hanya bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung atau kita nyebutnya countable noun ya, atau benda yang bisa dihitung dari kata count, menghitung, countable, bisa dihitung. Noun itu kata benda yang bisa dihitung. Nah, nanti jumlahnya setelah e sama an itu kata bendanya harus tunggal atau singular. Contoh ya, teman-teman. Kita nggak boleh bilang a water, itu nggak boleh karena water nggak bisa dihitung. Ya, contohnya kita juga nggak bisa bilang sebuah udara, an air misalnya, nggak bisa teman-teman. An air, air itu nggak bisa dihitung, maka jangan ditambahkan e atau an. Jadi tinggalin aja, tinggal air aja untuk bilang kata benda yang tidak bisa dihitung. Boleh ditambahkan the atau dihilangkan the-nya boleh, tapi jangan ditambahkan e atau an. Karena e sama an ini harus diikuti kata atau untuk menjelaskan kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Contoh, saya mau bilang sebuah rumah, a house. Oke, kalau jamak, e-nya hilangkan teman-teman. Jadi tinggal houses, tambahkan s ya. Kemudian kalau an misalnya seekor semut, an ant. Nah, kalau semutnya banyak, hilangkan aja n-nya jadi ants. Jangan ditambahkan n atau e lagi karena sudah jamak. Oke, seperti itu. Gimana, Mister? Maksudnya seperti ini bukan? Alright, thank you. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua ya, teman-teman. Oh sorry, sebelum kita lanjut ke kata sifat yang kedua, saya hampir lupa ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice, kenapa mereka sama-sama di determiner, yang ada yang warnanya belakangnya itu oranye, ada yang warnanya putih. Nah, ini ada alasannya teman-teman, bukan karena saya alay pengen hiasan-hiasan, bukan. Ya, tapi yang di dalam kotak oranye ini atau yang belakangnya ini oranye atau coklat ini ya. Nah, ini kita hanya boleh memilih salah satu saja di dalam satu frase. Jadi untuk satu kata benda, kita hanya boleh memilih salah satu saja di antara yang di dalam kotak oranye ini. Jadi kalau sudah ada the, jangan dimasukkan yang lainnya. Misalkan the that book, nggak enak teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan ada that the apa kata benda, misalnya that the person. Nah, that-nya itu bukan that yang ini, that-nya bukan kata sifat, itu that-nya adalah conjunction. Karena teman-teman bisa nanti menemukan ada that the apa gitu. Nah, that-nya bukan yang kata sifat ini ya, artinya bukan itu, tapi that-nya di situ artinya entah bahwa, entah yang. Itu conjunction. Oke. Contoh lagi, kalau sudah ada the, jangan ditambahkan my. Misalnya the my children, nggak bisa, nggak enak juga didengar. Atau my the children, nggak enak ya teman-teman. Jadi pilih salah satu saja untuk satu kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Baru kita setelah kita memilih salah satu di dalam kotak oranye ini, kalau mau ditambahkan yang setelahnya ini determiner nggak apa-apa. Contohnya the first 3 months misalnya. 3 bulan pertama itu atau my first 3 months. 3 bulan pertamaku misalnya seperti itu. Oke. Jadi boleh setelahnya kita milih salah satu di kotak oranye ini ditambahkan dengan yang di kotak putih ini nggak apa-apa ya teman-teman. Nah kemudian untuk jenis kata sifat yang kedua itu adalah kata sifat yang dari namanya deskriptif atau epitet. Nah ini kata sifat yang memang menambahkan arti saja ke kata bendanya ya teman-teman. Contoh besar tadi, rumah yang besar itu kan cuma menambahkan arti saja. Oke, jadi ini tidak menentukan bentuk kata bendanya ya teman-teman.
Nah, untuk deskriptif ini dia boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Ya, contohnya kata beautiful, teman-teman. Beautiful itu kita bisa bilang she is a beautiful girl. Jadi setelah beautiful tadi ada kata benda girl. Dia adalah gadis yang cantik. Tapi beautiful juga boleh berdiri sendiri tanpa ada kata benda setelahnya. Contohnya, she is beautiful. Nah, kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya hanya bisa di setelah predikat ya, teman-teman. She looks beautiful. Nggak bisa di paling depan. Karena nanti kalau dia pindah di paling depan, subjeknya hilang dong. Seperti karena subjek nggak bisa dari kelas kata sifat. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kata sifat yang deskriptif ini atau epitet atau yang tidak selalu butuh kata benda tadi ya, yang bisa berdiri sendiri tanpa noun tadi, itu digolongkan ke dalam 8 kategori sesuai urutannya. Kalau misalkan ada lebih dari satu kategori dari deskriptif itu urutannya ada, teman-teman. Yaitu jadi urutannya ini dari yang paling umum, sifat yang paling umum dari bendanya, semakin ke bawah nanti semakin sempit atau semakin khusus. Spesifik gitu ya, semakin apa ya bahasa Indonesia yang enak, semakin ya menyempit seperti itu, teman-teman. Contoh yang pertama itu ada epic, luar biasa artinya. Expensive artinya mahal. Famous artinya terkenal. Kind artinya baik hati. Nah, ini dimasukkan ke dalam kategori kualitas atau karakteristik bendanya. Oke, jadi secara umum bendanya bagaimana sih? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ukurannya. Jadi seberapa besar bendanya. Oke, jadi setelah kualitas atau karakter itu ukuran. Kalau ada ukurannya. Contohnya gigantic itu raksasa atau sangat besar. Large itu besar, tiny itu sangat kecil. Microscopic itu mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi sangat kecil juga artinya ya. Nah, itu size atau ukuran. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ada 2 kategori jadi satu tempat, yaitu umur atau temperatur. Kenapa kok dijadikan satu tempat? Karena ini boleh dibolak-balik. Jadi kalau teman-teman mau memasukkan umur dulu atau temperatur dulu boleh kalau ada dua-duanya, ya. Nah, contohnya umur itu ada archaic sama ancient, artinya sama kayak old, teman-teman, tua. Jadi archaic ancient itu artinya tua atau kuno, seperti itu. Kemudian contohnya suhu atau temperatur kita punya hot atau cold. Oke, hot panas, cold dingin. Misalnya ada lagi warm, hangat, cool, sejuk. Kemudian ada lagi apa ya? Misalnya timid. Timid itu artinya biasa-biasa aja kayak gitu ya. Jadi atau lembab seperti itu. Kemudian yang keempat ada, nah ini ada ing, ada at. Ini adalah verb ing dan verb 3, teman-teman. Nah, kenapa kok verb ing dan verb 3 ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary itu tidak bisa menjadi predikat? Karena itu bisa menjadi participle. Nah, participle itu adalah kata sifat. Jadi ada kata kerja tapi dia beralih fungsi. Dia fungsinya berubah, kelas katanya berubah menjadi kata sifat, namanya participle. Nanti artinya yang kalau aktif ya, kalau pasif yang di. Seperti jadi kalau verb ing yang kalau pasif verb 3 itu yang di. Contohnya di situ ada burning yang sedang terbakar gitu ya. Ada juga fascinating yang menarik. Kalau misalkan tertarik ya berarti fascinated. Oke. Contohnya lagi ada exciting itu menyenangkan. Kalau excited ya senang atau dibuat senang gitu ya. Confused pakai ed itu verb 3 artinya bingung. Kalau confusing itu artinya membingungkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada bentuk bendanya. Jadi bendanya bentuknya apa? Oke, atau shape ya. Contohnya ada oval. Oval, rectangular itu kotak ya. Square itu juga kotak kayak celananya SpongeBob itu square. Kemudian cubic itu kubus, sama juga kotak tapi 3 dimensi ya. Tubular itu tabung atau tube ya, seperti itu. Kemudian yang keenam itu warna bendanya. Jadi setelah shape itu warna bendanya atau color. Contohnya ada maroon, violet, indigo, purple, silver, blue, red, yellow, dan seterusnya. Intinya yang termasuk ke dalam warna itu masuknya di sini ya. Kemudian yang ketujuh itu dari mana asal bendanya. Jadi ada origin atau location. Contohnya ada Japanese dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika, misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian. Seperti itu ya.
Kemudian yang terakhir untuk deskriptif itu adalah material atau bahan benda itu. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Contohnya kalau wooden itu dibuat dari kayu, plastik itu dari plastik, metal itu dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Oke. Nah, itu adalah kategori dari deskriptif sesuai urutan. Jadi kalau ada misalnya ukuran dan warna. Jadi ukuran dulu baru warna ya, teman-teman. Bukan warna dulu baru ukuran. Itu namanya word order atau adjective order. Seperti itu. Urutan dari adjektif. Oke. Nah, untuk adjektif yang jenis kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Enggak ada ya? Atau nanti kalau ada, teman-teman boleh langsung unmute saja. Kemudian yang terakhir, ini jenis kata sifat namanya noun adjunct atau noun adjektif, teman-teman. Jadi adjektif atau kata sifat, tapi dibuatnya dari kata benda. Ya, atau kata benda tapi mencuri fungsi kata sifat. Nah, fungsi kata sifat tadi apa? Menjelaskan kata benda. Nah, nanti ada kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Oke. Nah, untuk noun adjunct ini dibuat dari dua jenis kata benda. Ada kata benda murni, ya memang kelas katanya kalau dicek itu adalah kata benda atau noun. Ada juga yang dibuat dari gerund, teman-teman. Nah, gerund itu apa? Gerund itu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, jadi verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu nanti fungsinya ada dua. Dia bisa jadi kata benda, dia juga bisa menjadi kata sifat. Seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh noun adjunct yang dari kata benda murni. Contohnya adalah bookshelf, rak buku. Nah, kalau teman-teman misalnya nih ke toko perabotan membeli rak buku. Yang teman-teman beli itu wujudnya rak atau buku, teman-teman? Wujudnya rak. Ya, wujudnya rak ya. That's right. Jadi kata buku itu hanya sebagai penjelas saja. Kalau saya bilang rak buku ya wujudnya rak. Seperti itu. Misalnya contoh lagi pencil case, kotak pensil. Kalau teman-teman ke toko beli kotak pensil, pasti sama bapaknya dikeluarin kotak pensil atau tempatnya pensil. Jadi bukan pensilnya. Oke, jadi kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya sebagai penjelas saja. Sama juga ketika kita membeli bedak bayi atau baby powder. Nggak mungkin ketika kita beli ke toko, Pak, beli bedak bayi. Sama bapaknya dikeluarin bayi. Pasti dikeluarin bedak. Ya, jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas saja. Nah, atau menjelaskan kata benda powder tadi. Nah, yang harusnya menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat, tapi di situ diisi dengan kata benda. Itulah yang disebut dengan noun adjunct atau noun adjektif, teman-teman. Jadi kata benda tapi mencuri fungsi kata sifat. Seperti itu. Dan noun adjunct itu tidak boleh jamak ya. Jadi makanya bookshelf bukan books shelf, tapi bookshelf. Jadi walaupun di rak buku itu ada banyak buku, tapi book itu nggak bisa dihitung karena dia sudah berubah menjadi kata sifat. Oke, kata sifat tidak bisa dihitung, yang bisa dihitung cuma kata benda. Oke, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada juga noun adjunct itu dibuat dari gerund. Gerund itu verb ing tadi, teman-teman. Jadi kata benda yang kita buat dari verb. Caranya merubah verb supaya menjadi kata benda, ya tambahkan ing aja. Jadinya verb ing ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, itu bisa menjadi kata benda. Ya. Nah, contohnya kata benda atau gerund ini yang menjelaskan kata benda lain adalah running shoes, sepatu lari. Maksudnya sepatu untuk lari ya, bukan sepatu yang sedang berlari. Beda dengan misalnya burning house, rumah yang terbakar. Itu maksudnya rumah yang sedang terbakar, bukan rumah untuk membakar. Beda dengan running shoes tadi. Running shoes itu sepatu lari, bukan sepatu yang sedang berlari, tapi sepatu untuk berlari. Sama kayak rak buku, teman-teman. Rak buku itu rak untuk buku. Pencil case itu kotak untuk pensil. Baby powder itu bedak untuk bayi. Jadi noun adjunct itu untuk mengetahuinya nanti kalau diartikan ada untuknya bisa dikasih untuk seperti itu. Tapi kalau misalkan yang participle tadi verb ing sama-sama verb ing, dia nggak bisa untuk tapi artinya jadi yang. Sama kayak kata sifat yang lain, yang besar, yang mahal, yang terkenal dan seterusnya ya. Contoh lagi selain running shoes ada washing machine. Washing machine itu artinya mesin cuci atau mesin untuk mencuci. Contoh lagi ada dining table, meja makan. Itu bukan meja yang sedang makan, tapi meja untuk makan. Seperti itu, teman-teman.
Nah, untuk ketiga jenis kata sifat ini sudah diurutkan. Jadi kalau ada determiner, urutannya determiner dulu ya. Dan dari atas ini sudah saya urutkan juga. Kalau ada the, kemudian mau dimasukkan jumlah, ya harus the one. The dulu, nggak boleh one the. Ya. Jadi the one apa, seperti itu. Jadi ini sudah urut dari atas ke bawah. Kemudian setelah determiner, kalau mau ditambahkan deskriptif boleh. Memang deskriptif tempatnya di setelah determiner ya. Jadi dan urutannya ada juga ini 1 sampai 8. Kemudian setelah deskriptif ada juga noun adjunct. Nah, ini tidak perlu dihafal, teman-teman silahkan foto supaya nanti ketika menemukan soal adjektif yang menuntut kita untuk mengetahui urutan, teman-teman tinggal melihat tabel ini saja. Jadi silahkan difoto dulu, teman-teman, sambil mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada ya? Dan saya rasa teman-teman sudah memfoto. Baik, mari kita ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal nanti kasusnya di structure kurang lebih seperti ini. Caranya sama, yang perlu teman-teman pastikan harus ada di kalimat itu sentencing dulu. Jadi chapter 1 sampai chapter 5 kemarin itu yang paling penting dicek dulu ya teman-teman. Karena sentence kelengkapannya wajib ada itu. Seperti biasa kita cari subjek predikat. Kalau saya cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb kedua, yaitu aroused, artinya membangkitkan. Oke, subjeknya adalah social crusade. Oke, kita cek lagi ke belakang, siapa tahu kita menemukan ada predikat lagi. Kalau ditarik ke belakang, nah ternyata tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, di sini kalau kita mau masukkan predikat lagi ya harus CSP atau conjunction subject predikat. Tapi nggak ada di pilihan ganda itu hanya satu kata. Nah, inilah kasus phrasing, teman-teman. Nah, artinya kita hanya kehilangan bagian dari kata terdekat dari titik-titik. Nah, titik-titik ini masuk ke dalam bagian subjek. Jadi kita diminta untuk mencari yang menjelaskan kata benda di subjek. Di sini kata bendanya crusade. Nah, yang tadi yang kita pelajari hari ini yang bisa menjelaskan kata benda itu hanya kata sifat. Ya, apalagi tempatnya memang di sebelum kata bendanya. Nah, berarti di titik-titik di situ kita hanya bisa memasukkan kata sifat saja. Kita cari A, B, C, D yang kata sifat. Nah, di pilihan A, B, C, D kata sifat cuma satu. Ada yang masih ingat tadi? Yang artinya sama dengan zero. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alpha, yang no, that's right. Nah, kalau yang Bravo nothing itu kelas katanya pronoun. Kalau kita masukkan pronoun di sini, sedangkan di subjek sudah ada noun, nanti subjeknya double. Yang delta juga sama. Non itu kata ganti juga atau pronoun juga, teman-teman. Nggak bisa, pronoun nggak boleh ketemu sama noun di satu posisi kalimat. Karena nanti double subjeknya, pemborosan. Oke, kalau yang Charlie itu keterangan. Nah, keterangan kita pelajari besok ya. Intinya di situ tempatnya kata sifat, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih besar dibandingkan atau lebih besar daripada ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Itu contoh pertama ya. Good, jawabannya Alpha. Nice. Kemudian contoh kedua. Caranya sama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat auxiliary verb ya, yaitu can achieve. Itu modal sama verb 1. Kalau teman-teman menemukan modal, fix dia adalah predikat ya. Kemudian subjeknya, nah hati-hati teman-teman. Greyhound itu memang kata benda ya, tapi itu bukan subjek. Kenapa? Karena subjek dan predikat itu sama-sama penting. Dia tidak boleh dipisah oleh satu koma. Kalau misalkan dipisah dengan dua koma nggak apa-apa malahan. Oke, jadi saya ulangi lagi, subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma. Kalau dipisah dengan dua koma malah boleh, teman-teman. Oke. Nah, dari keterangan saya barusan itu kelihatan banget jawabannya yang mana. Iya, that's right. Ada yang menjawab delta. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Kenapa? Nah, berarti karena itu tadi subjek predikat tidak boleh dipisah dengan satu koma. Kalau dua koma malah boleh.
Nah, informasi yang diapit dengan 2 koma itu ada namanya, teman-teman. Namanya adalah apositif atau informasi tambahan saja. Itu sebenarnya kalau kita hapus nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk apa sih apositif itu kita akan pelajari nanti di hari ke-10 ya, dari pemendekan klausa atau pemendekan CSP. Jadi conjunction subject predikat itu bisa dipendekkan. Seperti itu. Intinya jawabannya adalah yang delta karena kita butuh 1 koma lagi. Oke, nanti subjeknya adalah yang the fastest dog itu. Right? Nah, nanti kalau dibaca the fastest dog, the greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan anjing tercepat atau namanya adalah greyhound bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, nice. Contoh terakhir yang ketiga ya. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Di situ ada is ya, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah race di situ ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, dari situ ada conjunction that. Yang mana conjunction that ini artinya yang, teman-teman. Nah, conjunction that itu waktu kita belajar conjunction selain Venbosch dulu ya di hari kedua, itu saya hitemin. That, which, sama who, yang artinya yang. Kenapa saya hitemin? Karena dia punya keunikan. Keunikannya apa? Dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, contohnya di sini. Nah, dari mana saya bisa tahu? Karena setelahnya langsung diikuti sama predikat, yaitu can move. Oke, berarti that itu merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Oke, jadi kalimat ini sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, titik-titiknya di situ, di sebelum kata benda di subjek, itu adalah tempatnya kata sifat. Ya sudah, kita carikan pilihan A, B, C, D yang kata sifat. Nah, pilihan A, B, C, D yang kata sifat cuma satu ya, yaitu yang alfa. Ya, that's right, yaitu yang E itu. Oke, nah nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar that can move in only one direction. Kalau diartikan sebuah race, race itu saya mengartikannya kunci pas, teman-teman. Jadi kunci yang buat membuka apa namanya mur di roda mobil itu namanya race. Kalau saya ya nyebutnya itu kunci pas. Jadi bisa dibilang kunci pas merupakan sebuah roda atau batang yang bisa bergerak hanya dalam satu arah saja. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo, kita tidak bisa memasukkan subjek predikat lagi. Karena nggak ada conjunction lagi. Kalau hanya ada satu conjunction, kita hanya bisa masukkan dua subjek, dua predikat. Ya, berarti Bravo nggak bisa, nanti kita butuh conjunction lagi. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, tapi tidak ada subjek predikat lagi. Nggak bisa. Kalau mau kita masukkan conjunction lagi, harus ada subjek predikat lagi juga. Oke, dua conjunction itu membutuhkan tiga subjek, tiga predikat. Dan yang delta itu ada predikat lagi is ya teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi kalau nggak ada conjunction lagi. Oke, delta nggak bisa berarti fix jawabannya yang alpha tadi. Nah, dari ketiga contoh yang sudah dibahas tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke latihan seperti biasa buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa jangan takut salah ya. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat, sedapatnya salah nggak apa-apa ya, kita belajar. It's normal to make mistake. Baik, ada jawaban alpha, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha. Oke, let's do it together. Kita buktikan ya. Cari predikat di soal, di situ ada is also known. Itu predikat. Subjeknya adalah state, ya teman-teman. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah Yoming women, predikatnya adalah were. Secara sentencing, kalimat ini sudah lengkap atau sentence-nya sudah complete ya. Ada subjek predikat, conjunction subjek predikat.
Nah, berarti ini tempatnya phrasing atau tempatnya kata sifat karena titik-titiknya di sebelum kata benda yang tempatnya di subjek, ya. Yang alpha ada kata sifat the, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi tapi nggak ada subjek predikat lagi, Charlie nggak bisa. Yang delta, nah as itu punya dua kelas kata teman-teman. As itu bisa conjunction artinya ketika, tapi nggak bisa ya kita masukkan ke titik-titik karena kalau mau kita masukkan conjunction lagi, kita butuh subjek predikat lagi. Nah, as juga bisa artinya sebagai. Dia adalah preposisi, teman-teman. Nah, kalau kita masukkan preposisi di sini nanti, kata benda state-nya malah akan berubah menjadi keterangan. Karena fungsi preposisi adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, kalau kita rubah jadi keterangan, nanti kehilangan subjek satu, malah jadi salah kalimatnya. Ya, delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the state of Yoming is also known as the equality state because Yoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan. Karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di bangsa itu untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 5. Dicoba dulu, jangan takut benar ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu, sedapatnya teman-teman dulu, jangan takut salah ya, kita belajar. Oke, ada jawaban alpha atau delta. Kita cek teman-teman. Ada juga Charlie, alpha, Charlie atau delta. Nice, kita cek bersama ya. Seperti biasa kita cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah itu ada begin, verb 2. Alright, dari kata begin. Kemudian subjeknya adalah adult education, kata bendanya di educationnya ya. Nah, sebelumnya ada conjunction although yang artinya kita butuh subjek predikat lagi. Kita cek setelah koma, di situ ada predikat lagi yaitu has taken. Subjeknya adalah chief growth. Growth kalau belakangnya ada TH itu kata benda ya, artinya pertumbuhan, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, di situ titik-titiknya tempatnya di sebelum kata benda di subjek. Oke, itu tempatnya kata sifat. Nah, A, B, C, D yang hanya diisi dengan kata sifat saja itu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang alfa, ya. Jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang bravo salahnya adalah di situ ada conjunction lagi yaitu so. Sedangkan di soal sudah ada conjunction although. Kita nggak butuh conjunction lagi kalau subjek predikat hanya ada dua. Jadi cukup satu conjunction saja. Kalau yang Charlie sama, itu ada conjunction juga but ya, teman-teman. Kita nggak butuh conjunction lagi. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi. Nah ini kebalik. Mau ditambahkan subjek predikat lagi boleh, tapi harus ada conjunction lagi. Karena nanti 3 subjek, 3 predikat akan membutuhkan 2 conjunction. Sedangkan di delta nggak ada conjunction lagi, delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha ya. Nah nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has taken place since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan orang dewasa atau pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat itu bermula di zaman-zaman penjajahan, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak 1920-an. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 6. Dicoba dulu, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis.
Dan ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada has been, teman-teman. Subjeknya adalah chief material. Kemudian ada conjunction but, subjeknya adalah metal and stone. Predikatnya adalah have also been used. Right? Nah, kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Titik-titik di situ tempatnya adalah di sebelum kata benda material. Itu berarti tempatnya adjektif ya. Kita cek. Kalau yang alpha ada subjek, predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi. Alpha nggak bisa. Kalau ada 3 subjek, 3 predikat, kita butuh dua conjunction, betul. Alpha nggak bisa karena hanya ada satu conjunction. Kalau yang Bravo malah ini kebalikannya, ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Kalau mau dimasukkan 2 conjunction, subjek predikatnya harus ada 3 nanti. Ya, Bravo nggak bisa. Yang Charlie sama kayak yang Alpha, ada predikat lagi di situ. Kita nanti butuh conjunction, Charlie nggak bisa. Ya, jawabannya adalah yang delta, itu kata sifat ya. Nah, nanti kalau dibaca, historically, the chief material for making furniture has been wood, but metal and stone have also been used. Kalau diartikan, dalam sejarah, bahan pokok untuk pembuatan atau untuk membuat furnitur atau perabotan itu adalah kayu. Namun logam dan batu itu pernah juga digunakan. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 7, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis ya. Silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES yaitu dates, artinya berawal atau berasal. Subjeknya adalah kata benda map. Oke, kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada kata kerja lagi ataupun subjek lagi dan juga tidak ada conjunction. Artinya sentencing sudah lengkap ya. Titik-titik berada di sebelum kata benda map, itu tempatnya kata sifat. Nah, kalau yang alpha known to be the oldest. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini ada verb 3 yang agak panjang. Kalau ada verb 3 yang ada tambah-tambahannya seperti ini, dipindah sebelumnya subjek, itu nanti akan menjadi penanda inversi. Jadi alpha sama Charlie tidak bisa. Alpha sama Charlie itu artinya sama. Hanya bedanya yang atas pakai preposisi to verb 1 ya. Yang bawah itu menggunakan preposisi us. Oke, alpha sama Charlie nggak bisa karena itu penanda inversi nomor 5, teman-teman. Verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma, nanti menjadi penanda inversi. Alpha Charlie nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Entah itu di soal, entah itu di jawaban Bravo. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau ada 2 subjek, 2 predikat, nanti kita butuh 1 conjunction. Ya. Kalau yang delta ada, nah ini kata sifatnya ada 3. Sesuai urutan, determiner dulu. The, ya. Kemudian setelahnya ada deskriptif. Nah, deskriptifnya ada 2. Yang pertama umur, age itu nomor 3. Kemudian ada verb 3, namanya participle. Dia nomor 4. Jadi nomor 3 sama nomor 4 ini sesuai urutan ya. Jadi determiner determiner baru deskriptif, deskriptif nomor 3, kemudian deskriptif nomor 4. Oke, berarti sudah urut? Ya sudah, berarti jawabannya delta. The oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan peta tertua yang pernah diketahui berasal dari kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 8. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis.
Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat di soal. Di situ ada kata are called. Auxiliary verb itu pasti fix dia predikat. Subjeknya adalah depressions, artinya cekungan. Oke. Nah, ada subjek, ada predikat, sudah lengkap kalimatnya. Titik-titiknya berada di sebelum kata benda, itu tempatnya kata sifat. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha ada predikat lagi are, tapi tidak ada conjunction. Alpha nggak bisa. Nah, yang Bravo ini bonus ya, teman-teman. Jangan dipilih. Kalau ada titik-titik di paling depan soal, kemudian di pilihan itu diawali sama predikat. Karena walaupun di inversi predikat subjek pun, predikat nggak boleh muncul paling depan. Pasti ada penanda inversi di sebelumnya predikat, teman-teman. Oke, jadi kalau ada seperti ini, fix langsung jangan dipilih kalau ada predikat muncul di paling depan dan titik-titiknya di paling depan. Ya, berarti Bravo udah pasti salah. Kalau yang Charlie ada conjunction where, tapi subjek predikat hanya ada satu. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek predikat hanya ada satu. Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta deep, nah itu kata sifat teman-teman, artinya yang dalam. Nah ya sudah, berarti jawabannya delta ya. Nanti kalau dibaca, deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan, cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Sorry, Mr. I have to go now, leave the meeting. Thank you. Alright, Mr. Thank you for coming. Oke, kita lanjut dulu buat teman-teman yang lain ya. Number 9, silahkan dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, jangan takut salah. Oke, ada jawaban alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu rejected ya. Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Berarti itu predikat. Nah, ada koma. Kita cari 1 koma lagi. Sampai sebelum titik-titik. Nah, subjek itu nggak bisa dipisah 1 koma, kalau 2 boleh. Nah, berarti ya subjeknya di setelah 2 koma itu yaitu futurism. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah itu titik-titiknya berada di dalam 2 koma, teman-teman, itu namanya apositif. Apositif itu pemendekan dari conjunction subjek predikat yang akan kita pelajari hari ke-10 nanti ya. Nah untuk mengetahui ini butuhnya apa, kita lihat di setelah titik-titik apakah ada kata benda. Ternyata ada teman-teman, yaitu movement. Ya, movement itu kata benda yang bisa menjelaskan kata benda dan tempatnya sebelumnya itu adalah kata sifat. Nah, berarti di situ tempatnya kata sifat. Oke. Nah, yang alfa itu kata sifat ya, kemungkinan alfa bisa. Kalau yang bravo ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie ini hati-hati teman-teman, ini jebakan. That itu kalau sebelumnya ada kata benda, that itu artinya adalah yang, bukan bahwa. Nah, that kalau yang artinya yang, subjek atau objek salah satu harus kita hapus atau harus hilang. Jadi nggak boleh sebelumnya predikat ada it, sedangkan setelahnya was itu ada kata benda yaitu movement. Jadi salah satu harus hilang, sedangkan ini lengkap. Nggak bisa teman-teman. Oke, nanti untuk penggunaan that yang bedanya penggunaan that yang artinya yang sama that yang artinya bahwa, sama-sama conjunction tapi penggunaannya beda, kita bahas di hari ke-10 ya. Intinya yang Charlie ini nggak bisa teman-teman, nanti diartikan pun nggak enak. Oke, Charlie bukan. Kalau yang delta ada predikat lagi was, tapi nggak ada conjunction sebelumnya, delta tidak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, futurism, an early 20th century movement in art, rejected all traditions and attempted to glorify contemporary life by emphasizing the machine and motion. Kalau diartikan, futurisme atau sebuah gerakan dalam bidang seni di awal abad ke-20-an menolak semua tradisi-tradisi dan berupaya untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin-mesin dan gerakan. Nah, saya nggak tahu maksudnya ini ya, tapi kurang lebih kalau diartikan seperti itu.
Oke, terakhir teman-teman, good job ya. Lanjut ke nomor 10. Sorry, ini nomornya salah, nomor 10. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut salah. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie ya. Oke, ada juga Alpha. Alright, kita cek. Sorry, yang Alpha yang tadi, maaf. Bravo atau Charlie, maaf. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada magnified. Oke, itu verb 2 karena dia punya objek. Subjeknya adalah telescopes. Oke, ada subjek predikat. Ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, subjek dan predikat. Nah, kita cek pilihan ABCD ya. Yang alpha, nah itu ada conjunction ya. Kita tidak butuh conjunction jika subjek predikat di dalam kalimat hanya ada satu. Alpha tidak bisa. Kalau yang bravo ada kata sifat the, kemungkinan bisa. Kalau kita masukkan di sini, the itu akan menjelaskan kata benda teleskop saja. Kalau yang Charlie ada predikat is, hati-hati teman-teman. Nah, this ini di sini bukan kata sifat teman-teman. This ketika dia berdiri sendiri seperti ini tanpa kata benda setelahnya, dia adalah kata ganti atau pronoun. Karena kalau dicek di kamus memang this itu punya dua kelas kata. Dia bisa jadi kata sifat kalau setelahnya ada kata benda, ya baru nabrak predikat. Nah, tapi kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda itu dia kata ganti. Artinya sama-sama ini. Contohnya, kita bisa bilang this is my house. Ini adalah rumah saya. Nah, this-nya itu berdiri sendiri di subjek. Itulah kata ganti. Tapi kalau this yang kata sifat, contohnya this house belongs to me atau this house is mine. Rumah ini adalah punyaku. Nah, ininya itu adalah kata sifat karena dia diikuti sama kata benda. Ya. Nah, di situ nggak bisa yang Charlie karena dimasukkan predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti jadi pemborosan, teman-teman. Kalau yang delta itu ada conjunction where, sedangkan di soal hanya ada satu subjek, satu predikat, kita tidak butuh conjunction. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo tadi ya. Nah, nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times their original size. Kalau diartikan, teleskop-teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai kata sifat atau adjektif. Jadi adjektif itu adalah kelas kata-kata sifat, fungsinya menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Dan tempatnya nanti ketika dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan adalah di sebelum kata bendanya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup, silahkan. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, butuh bantuan, silahkan japri saya ya teman-teman. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today everyone. See you next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright guys, have a great Thank day you. everyone. Okay, thank you guys.